Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya Allah alladzi asra bi'abdihi wa arrajahu ila hadratihi ya wahidu ya ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمجد نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد هو محمود وأحمد وعلى آله وأصحابه أبد الأبد أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Hadratil Mukarram al-Muhtaram Syekhuna wa mursyiduna wa wasilatun bainana wa bainallah warisum min warasatil anbiya. Pangarsa Allah, tidak ada istilah kebetulan saur pangarsa dengan gawas, semuanya diatur dan diskenario oleh Allah kanggo nanyeurna kalimah la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini saya mendapatkan tugas untuk berkhidmah sebagai pelengkap acara inti manaqib. Dinu inti nama atos. Maaf, dengan sangat menghormati para mubaligh, ceramah itu pelengkap. Ini lainnya pengajian biasa dengan manaqiban. Kalau pengajian biasa mubaligh tidak hadir, gagal tabligh akbar. Kenapa gagal Pak? Aduh, mubaliknya nggak datang, pesawatnya cancel, jalannya macet atau sakit dan lain-lain. Tapi kalau manaqiban, yang inti adalah itu yang 4, ya. 1, tilawah Quran, ada qori yang tajwidnya bagus, nagomnya bagus, seperti tadi, alhamdulillah. Tidak adanya akangnya kuro sabisana. Baca Fatihah, ya Fatihah Quran kene. Ini sebuah ijtihad besar. Kalau kita tahu keluasan ilmu Islam, kalau kita mengenal permasalahan umat Islam, maka manaqiban sistem Suryalaya, saya sebut sistem, mohon maaf, nih mohon dikoreksi oleh orang-orang tua saya, guru-guru saya. Sungguh sebuah ijtihad besar, terobosan, sebuah acara sakral yang bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak terlalu memerlukan ilmu tinggi. Baca tambih aslinya bahasa Sunda, tapi diperbolehkan dengan bahasa lain. Kalau saya menghadiri manaqiban di Al-Mukarram Kiai Mama Kiai Haji Kurdi Indramayu, saya lihat Bapak Haji sana pakai bahasa Jawa, pakai ipun-ipun, enak mendengar. Bahasa Inggris sudah dibuat, kalau tidak salah, oleh Al-Mukarramin ikhwan kita di Singapura, dengan bahasa yang diakui oleh internasional, supaya lebih komunikatif dan tidak mengganggu, mengurangi kesakralan, energi magnet positif daripada tambih itu sendiri. Bahasa Inggris. Kalau dibuka manaqib di Hong Kong, silakan pakai bahasa Mandarin. 14 tahun kepemimpinan saya di bidang ilmu dakwah, kalau ditinjau dari keperluan pemerataan zikir Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah masih sangat kecil Pak. Baru tembus ke Amerika oleh Pak Wahyiuddin, ke Eropa oleh Kiai Muhammad Rashid Effendi, ke Jerman, ke Australia oleh juga Pak Wahfi dan kawan-kawan. Harusnya tersebar ke Rusia, coba manaqiban di Moskow. Bukan pembicaraan lamunan tulul amal. Ini harus diprogramkan oleh nanti yang melanjutkan ketua bidang ilmu dakwah ke depan. Gitu. Alhamdulillah. Baca tambih, tawassul. Diakhiri dengan manqawah. Itu inti. Maka ceramahan adalah pelengkap. Artinya kalau kebetulan mubaligh tidak datang, manaqib sah. Beres, aya dahareun dahar, eueuh dahareun nginum. Eueuh inuman gegele gelas.
Ya apa aja lah. Jangan. Kenapa Pak belum melaksanakan menakibat? Waduh ini anggarannya. Anggaran dari mana? Ya kan untuk itu lain-lain. Yang lain-lain sifatnya pelengkap. Hadirin rahimakumullah. Sangat banyak yang harus saya bahas, apalagi terkait dengan Isra wal Mi'raj. Ada sebuah dimensi yang sulit atau bahkan mungkin tidak bisa disampaikan di luar majelis thariqat. Pembahasan Isra wal Mi'raj ada satu dimensi, ada satu paslun yang sulit atau bahkan tidak bisa disampaikan di luar majelis thariqat. Itu pun kalau thariqatnya yang mu'tabarah berdasarkan Quran dan Sunnah, dibimbing oleh mursyid kamil mukammil. Kalau bicara thariqat, satu thariqatnya harus mu'tabarah. Yang kedua mursyidnya kelas apa? Seizin pengarsa Abah, saya diberi kepercayaan sebagai salah seorang rois Jamiah Ahli Thariqah An-Nahdiyah. Saya jadi tahu banyak orang mendeklarasikan dirinya sebagai mursyid thariqat, tapi persyaratan kemursidannya yang dibahas oleh Kiai Golib sebagian pada bulan yang lalu tidak terpenuhi. Jadi mungkin melihat mursyid itu dihormati, maka ngiler juga saya. Jadi ngomong bisa, dalil bisa, ngomong harap penjelma bodoh. Bodoh teh atau orang pakai dalil unggul. Apalagi punya sedikit keluar biasaan, memperlihatkan kehebatan orang lain nggak bisa, ini bisa. Nah, itu disebut mutasyayikh. Mutasyayikh, ya. Syekhan. Banyak. Likulli sakitoh lakitoh, setiap yang jatuh ada yang ngambil. Di Indonesia, jadi apapun selalu dapat pengikut. Menciptakan aliran sesat masih ada aja pengikutnya. Jangan heran, Allah Rahman Rahim. Bersyukurlah kita oleh Allah dijadikan manusia tadi dalam tambah sebagai makhluk termulia, ditempatkan di negeri tercinta Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, dipertemukan dengan guru-guru syariat. Kalau mensyukuri bertemu guru tarekat, jangan dibuang bertemu guru syariatnya, karena itu pengantarnya, ya. Syukuri. Itu yang disebut dalam tambah ulah ngewa ka ulama nu sajaman. Jangan membenci, mempersalahkan dan lain-lain. Jangan. Untuk menunjukkan kebesaran Suryalaya tidak sama dengan menunjukkan kebesaran partai. Kalau partai bisa dengan spekulasi, manipulasi, slogan, bahasa-bahasa upinisasi lah. Upin dan ibu, ya. Karena prinsipnya pokoknya jelema nyoblos ke saya. Saya naik urusan kali itu mangkel. Nggak bisa. Urusan sakral ini tarikat itu. Ini salah satu yang kita syukuri. Al-Mukarram Bapak Pembantu Khusus, ketika beliau mencari guru, mapai-mapai tanah Jawa, berasna ke pemijahan, kudu ka mana deui? Ada petunjuk dari pemijahan, kudu ka Suryalaya. Kalau zikir, alhamdulillah, dimanapun banyak. Guru mursyid, dimanapun banyak. Perguruan thariqah, dimanapun banyak. Tetapi ada apa dari pemijahan? Pengarsa Bapak Jenderal mendapatkan petunjuk ke Suryalaya. Antara lain, ada tambah. Saya sebagai Rais awal Jamiah Thariqah Nahdiyah Jawa Barat, dengan sangat menghormati semua perguruan thariqat, saya tidak menemukan tambah di tempat lain. Kurang diajar pakai bahasa ginahin. Kita memberikan penjelasan, tidak harus menampar orang, tidak harus nonjok orang. Ya, apa sih sulitnya mengenakan orang? Dan dalam tambah disebut tungtun tuyun kuna sehat, nu lemah lembut nu matak nimulkeun, nurut sukses itu misi tercapai. Tungtun tuyun. Kalimat tungtun lazimnya kalau yang dituntun itu yang buta. Kalau dituyun lebih teruk lagi kalau kata orang Malaysia. Ya, lebih teruk lagi. Lebih berat lagi. Orang sakit dituyun mah ngalengkah ke hese. Nah, kita ini menghadapi umat yang lalolong,
nya garering ripuh. Tuluy dijamret dijorogeun atuh tidak anggon. Wah, luar biasa. Insyaallah. Saya kalau dengar tambah udah bibir gidigan we Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang pajeje kita ngadenge kalimat model itu. Nah itu, Dirin. Ketika memperhatikan tambah, kita bisa berandai-andai, andaikan semua manusia di dunia sudah menjadi muntabih, pengamal tambah, cagar ya dunia, tidak akan ada perang, tidak akan ada perebutan kedudukan, mulai pakai truk, mulai kebengkahan, moal kalau tambah dijalankan. Kasaluhureun ulah, nanu kita bisa jadi ribut, besok nanukan saluhureun. Cerdas-cerdas telah melihat orang lain. Kenapa saya dengan yang hadir di sini saya hormati semua? Sebab saya harus berupaya mengetahui kelebihan ini orang yang duduk di sini semua. Kalau saya daftar satu-satu, saya tahu kelebihan orang-orang ini. Harus mengetahui kelebihan orang lain. Timbulnya berani nonjok orang lain karena buta terhadap kelebihan orang lain. Sombong. Ustaz Yanto, kalau wihanana nyaho, nyebarkan Islam di Palembang, nyebarkan tarekat di Palembang, Tangerang, Ustaz Wahid bisa kuro. Saya jawab pengamal lu bagus, saya sok anak kita kuro cara Pak Wahid tipu ngap-ngapan. Sayat mah jadi sih anak ge. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngecek ayat. Kalau mau dipajukan dari beak dapasna. Kiai Golib, seorang tentara, sarjana, saya tahu beliau bagaimana menyebarkan tarekat Coblong, Sukabumi, tanpa mengenal lelah ke utara. Saya manja, kudu pakai pesawat wae, beliau memakai bus Jali. Kiai Yasin, saya tahu lebihannya, kenapa saya hormat pada beliau. Orang yang lebih dulu memahami Sirrul Asrar daripada saya. Pak Haji Taka, seorang yang sangat memahami inci per inci angkasa Indonesia. Semuanya punya kelebihan-kelebihan. Kalau saya sebut sampai duhur, saya nyebut kelebihan orang aja. Ibu-ibu punya kelebihan lebih dari Pak Jejen. Hamil, saya nggak bisa. Apa hamil itu mudah? Sebuah prestasi besar. Sebuah event luar biasa. 9 bulan. Dimimiti lenengna, mabokna. Nggak sanggup saya. Hormat saya untuk ibu-ibu. Ngurus anak. Sehebat-hebatnya seorang ayah ngurus anak, paling di kamar jajan. Nyangcutan mak mau. Ngelap di nabujurna sudi. Kakompolan ngamuk. Ngompol bok ke dewek. Berencek orok teh. Dupi abdi produk saha. Itu kudu atoh, Pak. Abdi bisa ngompol. Ya Allah, ya Karim, mari kita berjuang mempelajari, melihat kelebihan orang lain. Supaya tenanuk-nanuk ke batu. Tetujas tojos. Dengan bahasa, dengan cara, dengan gaya, dan lain sebagainya. Kalau zikir alhamdulillah mungkin sudah diamalkan, tapi tambih belum tentu diamalkan. Tidak bisa mengamalkan tambih tanpa zikir. Sebab zikir alat pembersih hatinya. Tapi sudah mengamalkan zikir belum tentu mampu mengamalkan tambih. Ini harus dikontrol. Nggak bisa. Karena kita sudah didengar orang, senangnya ngomong di depan orang lain, tapi nggak mau menerima nasihat dari orang lain. Kita ini harus watawasau bil haq, harus saling menasihati. Ningali ka salu hureun ulah sok nanu jelema manusia jeung saluhureun urang kabeh sawareh. Saya ulang, dalam tambeh ka saluhureun ulah nanu ai jelema salian ti urang teh saluhureun urang sahanapun urang. Saluhureun kabeh sawareh. Kabeh. Kita harus mampu mengetahui kelebihan orang lain. Semua yang lain adalah lebih dari kita. Ketika kami dengan reng-rengan diberi kepercayaan sebagai wakil talqin di majelis sana dengan Hadratus Syekh Pangersabah, sambil tersenyum beliau, senyum yang sangat mahal, senyum yang
dilapisi dengan kearifan tinggi. Beliau nasihati saya, "Dok, ra'saka tahta aqdamin nas." Tempatkan kepalamu di bawah telapak kaki orang lain. Semua. Rasulullah berhasil mendakwahi Yahudi dulu karena Rasul merendah. Tiap subuh diludahi. Bayangkan ludah orang Arab banyak makan daging kambing, belum ada sikat gigi, belum ada pasta gigi, belum ada Pepsodent. Bayangkan baunya campur dengki. Siapa? Kenapa Rasulullah tidak marah? Tidak memerintahkan untuk mencabut pedang. Sambar saja lehernya. Karena Rasulullah ma'rifatnya sempurna kepada Allah. Dia tidak hanya memandang wayang, tapi ia pandang dalang. Semuanya adalah kehendak Allah. Dia tersenyum. Dia cuci mukanya. Satu kali subuh, langganan tukang nyiduhan Allah. Rasul ngetem heula. Diem dulu di situ, kemana ini? Langanan nyiduhan menang eueuhnya, pada ngaludahan deui. Ayo, orang zikir harus siap diludahi orang, disakiti, dicerca, dimaki, dijelekan, siap. Semakin sakit semakin nikmat. Ya. Kalau kita ditusuk sedikit, ngadat. Sodetik ngadat, sarwana. Kenapa Rasulullah demikian? Satu saat sang pelanggan enggak ada. Beliau sholat dan bertanya para sahabat, "Sahabatku, apa ada yang sakit di antara tetangga kita?" "Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim." "Oh, enggak apa-apa. Kan tadi ada dalam tambah, sanajan jeung sejen bangsa beda agama terjadi persoalan untuk berbuat baik. Ieu mah jeung saagama ke paseha wae. Jeung nu papada sarua tarekat jangan diadu wae." Maha, ya. Rasulullah memandang ini kehendak Allah. Siapa yang sakit? Tetangga kita yang sakit itu Yahudi ya Rasulullah. Iya, kita tengok yuk. Beliau ambil makanan, buah-buahan. Beliau bawa ke tempat si Yahudi langganan ngaludahan. Kata si Yahudi, "Muhammad di sini?" "Iya." "Pasti balas dendam." Dunia ini terlalu kental dengan balas dendam. Plus ditambah film-film kungfu dari Cina judulnya selalu balas dendam. Tambahan sinetron Indonesia, mistik plus balas dendam. Sehingga masyarakat ini menjadi pembalas dendam, pendendam, ahlul hasad, ahli dengki. Pandangannya tidak tembus pada Allah. Nabi bersabda, "Wahai paman," ini bahasa saya aja, paman itu nggak ada dalam kitabnya, kira-kira aja. "Wahai paman, kami datang ke sini bukan untuk balas dendam." Ada dalam tambah enggak? Sikap Rasulullah tadi ada dalam tambah enggak? Asih kanu mika ngewa, asih kanu wa asih kanu batur asih balas, asih batur ngewa balas. Ieu mah sabalina, batur asih balas ngewa. Betul ngewa bikin ngewa. Oh yuk. Darurung jeung rere ganta anu burung jeung nu. La ilaha tak ucuk kasep gunana la ilaha illallah. Mantak kudu make kurung mursyid, kudu make silsilah, kudu nyambung ka Rasulullah, kudu nyambung ka Allah, kudu make kekuatan rohani. Kermijan eta. La ilaha illallah sakadar ucapan budak teh kabeh bisa. Sakadar mudak jumlah 10.000. Bilang bodoh bisa, tapi bobot untuk menghilangkan penyakit-penyakit daun idol, penyakit-penyakit sulit dicabut, bisa kepidato misalnya begitu. Hadirin, hati kita tidak boleh dendam. Hilangkanlah kalau ada dendam, jangan saling dendam ya. Iya mama, tapi harus jelas ini penyakitnya, ini alatnya, ini powernya, ini pembimbingnya. Begini cara mengatur kekuatan ruhaniahnya. Harus profesional itu. Suryalaya profesional untuk itu. Ya, bukan asal-asalan, bukan amatiran, tapi profesional. Siapa di antara buktinya? Jejer. Orang yang oleh Allah alhamdulillah diberi ilmu, diberi letah, capetan, jeung segala rupa, diberi power kepemimpinan. Tapi pan hati mareo. Udut dilebung sapoe 3 bungkus. Makin besar jadi kiai, makin banyak murid, makin banyak yang ngirim rokok. Sebab kau uninga jangan jajan tukang rokok.
Dokter menasihati saya, Pak Kiai, kalau pengen sehat harus berhenti merokok. Saya katakan, kalau saya berhenti merokok, saya sehat. Kalau saya sehat, nggak datang lagi, datang sama kamu bawa duit. Kata dokter, susah Kiai. Untung belum musim Suzuki Shogun. Kalau sudah musim pasti saya ngomong Shogun dilawan. Dinasihati pakai dalil, Pak Jejen, Pak Kiai, saya kasihan sama Pak Kiai. Tugas begitu banyak, ngurus organisasi puluhan, dakwah kemana-mana, ngurus santri juga. Hentikan rokok, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Ngadalil hareupeun dewe. Mengkadali buaya, mengkucingi macan, gerwak manten ku anak. Hade ngadalil hareupeun anak. Kira-kira teu pati apal geus tanyakeun. Bilha abdi lepat panuhun dipanglaroskeun kitu. Maksakeun bari teh nyaho. Salah tungtungna. Itu salah nggak bener deh. Saya nggak bisa dinasihati oleh ahli dalil. Hanya mursyid yang bisa menasihati si Jejen ini. Bagaimana beliau menasihati orang keras kaya saya? Dengan senyum, tapi senyumnya dilapisi oleh kuwatur ruhaniyah as-samawiyah al-lahutiyah. Senyum nasihat yang dilambari oleh kekuatan ruhaniyah lahutiyah robbaniyah. Sambil tersenyum beliau mengatakan, ajengan masih kena nyesep. Enak, ketelinganya enak. Coba kalau pengasabah suruh kapatu trek diajar torekat udud keneh wae. Wah, mabur saya. Saya habis goreng adat, manggil guru goreng adat dewa atuh nyetel meureun. Kalau saya perangainya jelek, Tuan, lalu belajar pada guru yang perangainya juga jelek. Jadi jelek plus jelek kuadrat. Ke rumah goreng adat, papadahan kudu goreng adat. Tobel goreng adat. Asli bawaan diri tambahan katepaan di guru. Untuk saya aprak-aprakan ti Banten ti ka Madura dengan guru tarekat lain kuna naon kahebatan meloba. Tong batur dana ge geus dibere nu kana itu. Kahawarikan. Eta teh hawarik teh ngapung teh tina tanggal putih kana kalapa gaya bong. Banyak teh nu kitu tarekat teh ceuk anak teh baheula. Padahal khuluq akhlak. Ini belum lagi ini, baru pemanasan aja. Ini saya tulis banyak-banyak lihat dina amplop di pekerjaan jangan can dibahas kelanan. Yo. Ngobrol lah. Kersa? Sanggup tika duhur? Dengikeun sanggupeun. Sawareh hamekeun kana teu meureun kang mamaneh ge. Saya mah kadina ge lenek nanahaon. Bagaimana beliau menasihati? Beliau ukur ilmu ajengan Sukabumi ieu tika mana? Kataker. Sebab beliau santri gentur. Saya adik kelasnya. Nyaho ilmuna sagede kieu pangadatanana model kumaha. Powernya segede kumaha. Beliau masuk pada putaran yang pas. Ini dakwah yang tidak mudah itu melihat putaran kalau seperti jari-jari ban sepeda motor sedang muter, kita memasukkan telunjuk dalam putaran. Gagalnya dakwah ketika masuk putarannya tidak terikuti. Oh, buntung curug. Mengikuti putarannya. Oh, eta nu hese teh ucuk kasep. Sakadar urei-ureian lah pidato ngaler ngidul seperti hese. Kalau yang pas, beliau sudah ukur. Ia jelema model kieu. Dengan senyum pagi-pagi. Abah juga tidak merokok, rokok mah punya ajengan. Duh, enak gak? Pucuk dicinta ulam nonghol. Orang senangnya apa? 2 keperluan primer saya terpenuhi. 1, saya juga perlu dihargai. Kalau nggak salah apa? Bapak pembantu khusus everybody is somebody begitu. Aduh, menang lulus. Jika saya ngomong everybody is somebody. Hartina jelema teh perlu penghargaan sareng kudu pengakuan ka batur teh. Sok main teker wae. Saya dihargai oleh beliau sebagai seorang alim. Sebenarnya kalau ulama itu banyak, seorang alim dihargai oleh beliau. Kesenangannya dipenuhi karena sebenarnya naon? Kita udud. Dibere udud anak. Iya ajengan. Alhamdulillah. Woi. Aing dihargaan. Langsung gasolin diangkat tina pesak cekrek di depan beliau. Aduh. Belekung si Jejen. Teu apaleun saluhureun pan kiai teh boga santri ratusan teh dakwahna ka mana-mana. Umatna jutaan. Nah, sambil tersenyum, pasti beliau senyumnya dengan zikir. Leng, itu sirah saya jadi leng-lengan.
Baru 3 isep. Saya nggak bosan ngomongin ini karena ini nuzul Lailatul Qadar bagi saya. Pak, Lailatul Qadar. Pemahaman Lailatul Qadar di kita ini terlalu ke Ramadan, akhirnya direka-reka malah Lailatul Qadar ngelepat. Padahal kebenaran masjidnya deket jalan, mobil lewat ngelepat gitu. Menang Lailatul Qadar, cahaya. Padahal wis Aladin liwat. Duh, deka di Indonesia ampun Lailatul Qadar nggak caprak itu. Lailatul Qadar satu kejadian yang merubah perjalanan. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 80 tahun, artinya petunjuk yang bisa meluruskan jalan untuk seumur hidup. Sehingga Lailatul Qadar Ramadan urus ya sampai kudu. Menurut fikih juga harus diselamatkan. Lailatul Qadar pada dimensi tasawuf adalah satu saat yang bisa merubah. Tilu kenyot leneng munur. 11 batang saya berikan pada orang lain, batur mabea. Sampai hari ini Pak Jejen berhenti merokok. Tuh, ayo kekeh wae nu disebutkeun wali teh kudu ngapung. Gaya ba. Tuh karomah. Amrun khariqun lil adat. Di pepatahan ku dalil teu asup, pepatahan ku dokter teu asup, ku mursyid make cahaya zikrullah. Keagungan kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Nemusnya si Fir'aun si Jejen dicengkang. Fir'aun na eleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Urang aja. Subhana, Maha suci zat Allah. Allazi asra bi 'abdihi, yang telah memberangkatkan hambanya. Ada makna dalam dari kalimat subhana. Mengapa diawali dengan subhana? Dilalatan ala ta'jib, menunjukkan bahwa Isra dan Uruj adalah kejadian yang luar biasa. Malak Jibril menjemput Nabi Muhammad. Perlu diketahui, Malak Jibril menemui Nabi Adam selama hidup Nabi Adam 12 kali. Menemui Nabi Idris 4 kali. Menemui Nabi Nuh 5 kali. Lihat dalam Majalis Susaniyah kalau saya terbalik ngomongnya. Menemui langsung. Menemui Nabi Ibrahim 40 kali. Menemui Nabi Isa 400 kali. Hebat ya. Kalau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, go cicing heula pas pengumuman idol. Keun jelema cenah ngap-ngapan heula. Nyaho teu. Tak kitu kudu jujur itu nyaho teh nyaho. Saya lebih heula diberi nyaho ku Allah. Naon salahna? Dalam hal lain Anda lebih dulu diberi pengetahuan, saya belakangan dikeun ka anak ilmuna. Giling lamun sini sambung gitu. Lain batur teh heula dibere tonyok, batur peneuri dibere tenyerak. Oh, bibin teh tah hayam adu di mana? Dalam kitab Majalis diceritakan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril 24.000 kali. Sok akurkeun karena itu disebut Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluqat, pemimpin semua makhluk, sentral dari semua makhluk. Kita tidak bertemu dengan beliau langsung, tapi kita dipertemukan dengan pewaris beliau. Bukan cuma bertemu minta doa, tapi diberi alat untuk mengikuti Rasul. Yang saya sebut tadi, di luar majelis thariqat yang muktabarah dipimpin oleh Mursyid Kamil Mukamil, saya sulit mengatakan bahwa kita pun harus Isra dan Mi'raj. Paling direka-reka. Jadi Isra adalah perpindahan kemajuan, Isra Mi'raj adalah peningkatan. Karena itu hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah kita lebih meningkatkan daya kita. Aduh gitu mah bisa direka-reka. Mi'raj adalah perjalanan roh menuju Allah. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj bertemu sampai pada Allah, maka kita pun harus melakukan perjalanan roh menuju Allah dan harus sampai pada Allah. Oh, tah eta mah teu bisa sembarangan ngomong. Mun saya kudu ngomong di radio sembarangan, saya tidak akan bicara begitu. Bukan karena salah, tapi karena yang dengar pasti kaget. Dengan Jejen berani yang ngomong begitu. Kenapa berani Pak Jejen? Karena saya tahu. Kok tahu? Diberitahu. Apa sulitnya? Alamal insan malam ya alam. Jalurnya geus kapangih ku urang. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, tuh mana masuk apa kitu nyaho keur heueuh teh. Mulki, malakut, jabarut, sok. Kalau Anda seorang ilmuwan akan tahu di posisi mana saya bicara berkomunikasi dengan Anda. Apa target yang harus saya capai dari pembicaraan hari ini? Bukan sekedar urei-uraian memperlihatkan keilmuan. Insyaallah naudzubillah min dzalik. Saya punya target setiap bicara. Harus ada penguakan, harus ada cuci otak.
Dibuang pemikiran-pemikiran yang salah, ganti dengan payu yang benar. Perbaiki paradigma, pencerahan, brainwashing kurang tepat, atau istilah komunis, Pak. Pencerahan pemikiran, tadinya tidak cerah, goem, aya naon, mendung, dicerahkan, bray, cara bahasa orang, ulang tahun ningali terjun payung. Itu bagi saya mankobah itu, Pak Jenderal Taka, mankobah. Kita yang bodoh ini, salawat Bani Hasyim, beliau tentu sedang berkomunikasi ke laut sana. Terus deh. Terus deh. Bray geser megana tuh. Itu pencerahan. Baik hadirin, saya harus berupaya mencerahkan diri sendiri dan kawan-kawan. Antara lain yang tadi, sok mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasad, kolbu, fuad, sirri. Jasad, kolbu, jasad, kolbu. Pahami dulu ininya. Kenapa Pak Jajan kami dalam pengajian bulan Rajab ini harus memahami itu? Karena akan melaksanakan Mi'raj. Bukan sekedar mendengarkan dongeng Mi'raj. Pak Jajan saya bodoh. Iya, kamu bodoh. Bukan ulama. Tapi ingat, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu bodoh. Saat itu diperintahkan untuk mencambuk, membunuh Ammar bin Yasir dengan cambuknya. Tetapi karena cahaya Allah melalui kalbu Nabi Muhammad masuk kepada kalbunya Ammar bin Yasir, tembus kepada kalbunya Bilal, maka dia cemetinya terjatuh dan ia berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," di depan Abu Jahal, di depan majikannya Abu Sufyan, wali kota jahiliyah. Dakwah setingkat ini yang harus diwujudkan oleh barisan dai Suryalaya sebenarnya. Tidak bisa ditembus oleh dai biasa. Penyaluran ruhani, istilah pengarsa Abah, dakwah apa Pak? Ruhaniyah. Dakwah ruhaniyah. Dakwah bercahaya. Dakwah biruh. Diseret Bilal, disimpan, diterlentangkan di atas pasir yang panas Arab sana tanpa pakaian. Ditindih dengan batu besar dengan harapan mati dia, lalu dihantam, dicambuk, diinjak-injak. Hubal, iman kamu pada Tuhan Hubal Ahad yang satu. Hubal Ahad, Hubal Ahad. Sok rek nanya, sabaralila Mas Santrene. Saya tidak mendorong Ikhwan untuk tidak mau mendalami ilmu kudu. Tapi untuk ma'rifat jangan terlalu disyaratkan ilmu yang tinggi. Kita jadi lambat ini. Aida teh Mas Santren lila marifat untuk yang wae. Mas Santren kudu. Da kudu dibimbing ku ilmu, diajar tarekat teh. Di sini. Ini boleh disebut jelimet barangkali. Saya mohon masukan istilah dari orang-orang tua kami, guru-guru saya ini, yang sudah menguasai peristilahan, terminologi. Ya? Bisa masuk jelimet. Artinya halus sekali. Kurang-kurang memahaminya itu enggak paham itu. Ada yang kurang paham, tentunya Ikhwan dilarang ngaji. Tuh kan? Akibat kurang paham. Atau sebaliknya. Kudu ngaji weh ayo. Ngaji kudu, diajar tarekat kudu. Saya keberatan kalau ada yang mengatakan, Ikhwan Suryalaya bararodo. Jelema pantar gitu make geus dibere tarekat salah itu. Saya jawab. Ngajawabna tong sok kapancing ku emosi. Jawab babari geura ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ikhwan sadayana Islam lain. Islam boga pangeran henteu. Saha ngaran pangeran maneh? Aya Allah hiji atawa loba? Aya Allah teh heula atawa dijieun batur? Ari Allah teh mulia atawa hina? Ari Allah teh deukeut atawa jauh? Ari Allah teh kawasa atawa lemah? Ari Allah teh ningali atawa lolong? Ari Allah teh ngadanggu atawa torek? Aya Allah teh ngandika atawa pire atau gagu atau pire teh. Nah, saya mau nanya, barusan saya bertanya ilmu apa itu? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Pertanyaan saya barusan dijawab apa enggak? Menjawabnya bingung heula, ngahulang heula setengah jam atau spontan? Jawabannya barusan tepat apa enggak? Kalau orang bisa menjawab begitu, orang berilmu atau orang tidak berilmu? Jadi ibu dan bapak adalah orang gitu. Kumaha sok. Da tinju teh kudu puguh, helak. Kudu puguh argumentasina.
Ayo diurus-urus, kamu jangan dulu, belum cukup ilmunya, belum istirahat cukup. Kudu pogoh batasna. Saya berani mengatakan, ibu dan bapak sudah punya dasar ilmu akidah. Kadar tuh bisa maca kitab bunul, heukeun bae da aya nu gondrong. Keun bae da, lain ajengan puguh. Kamu belum cukup ilmu syariatnya. Oke, ilmu syariat adalah ilmu fikih. Saya sekarang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, sok salat tara. Salat duhur sabaraha rakaat? Asar sabaraha rakaat? Maghrib, Isya, subuh. Ari ngamimitian salat teh assalamualaikum atau Allahu akbar. Ari maca Fatihah keur nangtung atawa diuk. Ari subhana rabbiyal azim keur sujud atawa ruku. Ari ruku teh teh murukungkung atawa tijengkang. Ai sujud teh teh nongeng atawa namru. Ai salat teh menghadap kiblat atawa menghadap batu. Ari salat teh kalau dari negara kita menghadap ke barat atau ke timur. Boleh enggak salat menghadap ke timur? Boleh kalau orang Mesir. Enggak apa-apa, dia mah pertanyaannya tapi sekelas. Kalau ibu wudu pakai kerikil atau pakai air? Kalau mencuci muka apakah sampai dengkul atau cukup sewilayah muka saja? Mencuci tangan lewat sikut atau liwat celek? Di mana-mana ngomah suku tapi ka pingping atau tapi ka liwat memuncangan? Ari pangheula nang ngomah rarai atau ngomah suku? Pertanyaan kuring dia kajawab henteu? Pertanyaan ilmu naon dia? Maneh ngajawab nang ngahulang heula henteu? Spontan langsung menjawab? Jawaban saudara barusan benar apa salah? Kalau orang bisa menjawab pertanyaan dari Kiai Haji Jejen, Ketua Bidang Ilmu Dakwah, pakai jabatan apa? Ketua Umum Majelis Ulama, Rais. Lulus. Bertanggung jawab Pak Jejen, bertanggung jawab. Dunia akhirat, dunia akhirat. Saya kalau tidak bertanggung jawab, saya mundur dari jabatan. Jabatan hayang sejeng tanggung jawab kumaha. Kalau ada ikhwan yang masih doraka, kalau ada ikhwan yang masih kurang patut tina keilmuanana, maka nu dikekeyak di akhirat ajengan jejen. Sanes pengerti apa? Tanggung jawab seorang perwira kan itu begitu ya. Lain kieu cuman awal kieu we upami we aya ganjaran kaabdikeun. Ai perkawis doraka mah tong kabawa. Wah! Jelema lecek kitu mah. Goreng patutna ikhwan sabaraha juta jumlahna tanggung jawab saya. Margi pangersa abah perantos ngalimpahkeun ngan urusan ruhaniah nah tanggal walor mantene da kuring lain bagian mana kade offset cing paham di mana posisi anda apa tugas dan wewenang anda cingnya itu udah jawaban jadi kieu heukeun wae amin la ilaha nikmatnya aku jawab anak di yaumul kiamah jejen aya hiji ikhwan Suryalaya nu wuduna tergejep. Wuduna henteu ngaliwat kana sikuna. Berarti tanggung jawabannya siap Gusti. Mun kitu sia kudu ka neraka jejen. Siap ya Allah. Ada pertanyaan? Ada ya Allah. Bukankah engkau lautan ampunan? Jadi ampura dosa abdi mah. Tetep aja jejen ka surga. Mending tanggung jawab. Tetulus dikekeyak neraka daripada tanggung jawab tuntunan kan dikekeyak Pak. Ayo gawe. Urus umat urus. Sudah selesai pertanyaan fikih? Terjawab. Ya bab faraid mah tanyakeun kan ahli. Dan maot lagi tar moal poe. Kadang-kadang maot bagikeun. Kan bab faraid mah ya ahli nah teu bisa sararea ge. Ajengan jejen ge teu ahli na faraid mah. Urusan ilmu falak nganyahukeun ahillah nganyahukeun hisab ru'yat kana aya ahlina. Ajan ajengan jejen teu ahli tepakeun ka batur, make manajemen. Alhamdulillah. Sekarang ilmu tasawuf. Waduh, kuesioner itu. Ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Saya mau bertanya, hati orang lebih baik kotor apa bersih? Hati orang lebih baik sombong atau tawadhu? Hati orang lebih baik dengki atau ridho? Hati orang lebih baik syukur atau kufur? Kalau melihat orang lain punya kelebihan harus benci apa harus syukur? Kalau melihat orang lain lebih rendah, injak atau kita sayangi? Terhadap sesama kita apa bekerja sama dengan penuh kasih sayang? Apa saling sikut?
Pertanyaan ilmu apa itu? Terjawab apa enggak? Menjawabnya lambat apa spontan? Kalau orang bisa menjawab pertanyaan dari Kiai Haji Jejen, jawab sebagai. Punya ilmu atau enggak orang seperti itu? Siapa? Ibu, bapak punya ilmu. Saya lagi. Ngetong ditanya anakmu. Alhamdulillah. Mantak lamun disebutkan siacan mahi ilmu na ceuk sahapan eta ilmu. Rek dianggap lain ilmu, menafikan ilmu, apalagi itu dari Quran, murtad mal batu. Ulah gagabah ulah heureuy ngomong. Hadirin rahimakumullah. Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Fa asri bi ahlik. Surat Al-Hijr. Israfkan dirimu dan keluargamu. Lakukan perubahan. Lakukan peningkatan. Lakukan pumping, cek ahli komunikasi. Pumping. Dipompa. Digenjot. Bikitin minal lain. Hilang bara seputing jeput atau saeutik betina puting. Salah satu didikan Hadratus Syekh adalah sholat malam. Pak, lihat Pak. Di antara teman dekat kita siapa yang sholat malamnya bagus? Ikuti dia. Kalau bahas kitab, pengersa ajengan gaos, insya Allah percaya kepada saya. Nih kitab anu. Saya bangga diberi kepercayaan oleh pengersa Abah tentang memahami Sirul Asrar dan lain sebagainya. Tapi lemah hudang penting mah. Kalau saya ngintip di antara ikhwan, gening loba nu leuwih bodoh batan saya ilmuna salat putingna leuwih getos. Aya nu nya saluhureun ilmuna, saluhureun bicit imina lailna. Balik ti Ciomas. Tas ngaji ti Ciomas Mang Jejen nyupir. Padahal ajengan gaos nyanak supir cekuring kudu uing nyupirna. Ulah da uing ge hayang hidmah. Datang ka Ciceri, ajengan gaos barang teangan, Jejen ge barang teangan. Sama-sama lacak dunia, tapi beda yang dicari. Ajengan gaos neangan sajadah, ajengan Jejen neangan bantal. Beda sedikit. Pulang jam 2 saya nyupir dari sana, beliau cari sajadah, saya cari bantal. Begitu beliau mandi sholat, saya katakan kepada beliau, ngawakilkeun sholat namanya, ada orang ada nyupir. Belegugna dengan Jejen, muga-muga Gusti ihwan nu geus aralus sholat putingna, qiyamul lailna, sok mandi tiap jam 3 jam 2, sing tepa ka Mang Jejen, amin. Atuh maneh bodoh, urang boga ilmu sing tepa ka maneh ilmuna. Tong ledek deui. Kudu tawasau jelema mah kudu silih. Nikmatnya tambah ya Allah ya Karim. Dikit minal lail. Aya di antara ibu bapak nu kungsi tinggalin tahajud. Dina saminggu sabaraha peuting. 7 peuting tinggalin tahajud. 7 malam ketika tahajud tuan. Puan salahkeun tau. Eta jelema nu sok tinggalin wae tahajud dina saminggu beak 7 peuting salahkeun tau. Sarekan tong. Puji murid surnya layang mah bisaeun keneh muji nu goreng. Kumaha mujina ikan goreng gitu, bayi sehat sebab tidurnya sempurna. Sebayakan istilah teteh laduni, kita teh laduni. Dawuhna kitabna. Sok. Jelema deus ka pangersa Abah. Kunaon jelema napuk mang juta-juta. Berjuta-juta umat manusia datang padanya. Mohon bimbingan, mohon tuntunan, bersihkan diri, tingkatkan iman takwa pada Ilahi, sucikan batin, dekatkan diri padamu Robbi. Kalau kagak emprakan wae. Maunya ajengan torekat di masjid gigituan na kudu kumaha atuh ulah kudu Arab cenah ajengan kudu Arab jaffar akhi killashfu bi syafataik wal wardatil hamra fi khaddaik wal wardatil hamra fi khaddaik kapan kudu Arab cek maneh merawis. Kenapa Pak Jejen yang tadi dinyanyikan, yang barusan dinyanyikan kok enggak yang Arab? Sebab saya tahu maknanya. Lagu yang Arab barusan bahasanya bahasa Arab tapi isinya bohong-bohongan. Merekah kedua bibirmu yang merah,
Rona merah di pipimu sayang. Tina bibir kana pipi, kadituna kana syogwat. Tina syogwat kadituna selanjutnya terserah Anda. Ngesah. Dikit bener. Sok jelema deuheut ka pangarsa abah. Kunaon jelema mang juta-juta dararatan ka pangarsa abah? Nu alus dialuskeun, nu goreng jadi aluskeun. Kunaon ari ka kiai biasa menang saeutik nu dararatan, boro-boro nu goreng nu alus sok digoreng wae. Dibalik teh sok itu. Akhirnya orang berbondong-bondong menyampaikan kejelekan dirinya ke pangarsa abah. Nggak ada orang, saya sukses mah. Paling dianggap udah koleh hoki gituan. Dan datang ke abah, habis jami kedua, habis jami goreng patut abah, habis jami pedegong. Saya bagus, asuh. Baik saya, si goreng teh disebut naon? Karena saya kiai, saya nggak mau disindir oleh abah. Pugu saya jelek disebut alus, asalnya nih, hanya guru. Saya bertanya, abah, kunaon abdi awon makin disebut hayangnya ho nama teh naon rahasiana. Beliau tersenyum. Malasnya kan dari dulu, lalu sekarang kita sadar bahwa kita malas, apa ndak bagus. Lamun jelema gelo 10 tahun tuluy sadar manehna gelo cager teh. Ada orang gila 10 tahun, lalu ia sadar, oh aku gila ya, nyata cager. Karena itu orang yang mengakui kesalahan disebut baik oleh beliau. Ini metode ini seorang sufi ini. Gak ditemukan sembarangan orang. Dengan sangat menghormati kepada mursyid yang lain. Saya masih sering melihat mursyid marah-marah. Kok tahu Pak Jajan orang saya yang ngurus? Mau tidak mau. Mursyid diurus aja. Karena saya mah lain. Kayak mursyid ngamuk keneh wae memang pidato. Jadi bagaimana ini? Jamiah itu tidak benar. Bukan harus begitu. Cek orang, wah mursyid goreng ada. Ini bukan merendahkan, ini menyampaikan fakta. Mudah-mudahan seluruh mursyid mengikuti akhlak sahabat. Begitu maksud saya. Mursyid ngamuk keneh wae. Bukan menjelekan ini. Oh saya sering ketemu dengan para mursyid. Mursyid kalau dihina merah mukanya. Kalau dipuji bengkak hidungnya. Sok abah puji, sok puji. Sejuta kali memuji tidak akan berpengaruh pada kalbu beliau. Di Malaysia, di Sarawak, di mana? Di Sabah ya Pak Kiai Gas. Ketika kita melaksanakan forum seminar terbuka di sana, tingkat negeri dihadiri oleh para profesor dari istana negara. Kita semua melihat keajaiban, manakibnya, khawariknya Hadrati Syekh Guru Agung Pangarsa Abah. Hujan ngegebret, hujan bukan main. Sedangkan panggung terbuka. Maka dinyatakan sesi kedua gagal, tidak bisa dilanjutkan. Izin Allah, selesai sesi 1, berhenti hujan. Setetes pun rasanya tidak turun. Kami ingin melaporkan yang hebat-hebat itu ke Pangarsa Abah. Pagi-pagi kami telepon beliau. Maksud saya, Bah, tadi malam ada yang luar biasa, Bah. Hujan berhenti mendadak, Bah. Kalau bukan mursyid Kamil Mukamil, mungkin akan mengatakan, wah itu karamat Abah, Jen. Tahu nggak? Nepuk dadanya ketahuan. Tapi begitu saya telepon, Assalamualaikum Mbah, wassalam nges. Saya mau lapor, Assalamualaikum Mbah. Saya mau lapor Assalamualaikum Mbah, wassalam nges. Wassalam sudah selesai. Beliau menjawabnya, wassalam sudah. Gimana ini? Saya mau lapor kok. Gak dikasih kesempatan. Beliau tahu kasfus sirri, asirru khaidul muridin. Bila mana terjadi sir, terjadi hal-hal yang luar biasa, itu adalah merupakan haid, itu harus ditutupi. Kenapa harus ditutupi? Karena kalau ditemong-temong mau lebih jildain kena. Mabuk, umpama ya, boleh ya saya berumpama boleh. Ibu menemukan sebuah obat luar biasa. Ketika malam Jumat, ibu melayani suami luar biasa. Suami ibu ke warung kemana-mana, ngomong terus, wah istriku tadi malam luar biasa. Kira-kira ibu senang apa marah? Kata ibu mau diberi deui siapa ini? Tadi omong. Rahasia sirri dalam torekat seperti itu. Kalau kita cengengesan, nemu sedikit banyak ngomong pada orang, nanti tertutup nggak datang lagi. Rahasia sirri dalam torekat seperti itu.
Kalau kita cengengesan, nemu sedikit banyak ngomong pada orang, nanti tertutup, nggak datang lagi. Hadena boga guru na saya manaon, mursyid kamil mukamil, mursyid sempurna. Andaikan guru saya bukan mursyid sempurna, pasti ketika saya lapor, ada apa Jin? Ada apa? Pukul itu terjadi, dianggap terjadi, oh, direkayasa, di blow up dan lain sebagainya. Baik, dikit iminal lain. Selanjutnya apa? Wattabi adbarahum, giring orang. Bukan giring untuk mencari pengikut, tapi gerakan orang agar mereka menjadi makrifat kepada Allah. Saya baru tahu di Suryalaya juga. Saya menduga begini dulu itu. Ini makanya kepada perguruan tarekat banyak yang gak senang karena dianggap kultus. Jadi orang itu mengagung-agungkan gurunya. Saya menduga dulu bahwa ketika murid mengagungkan, guru itu senang. Atau guru memerintahkan pada muridnya. Awasnya, guru ngagungkan ke gurunya. Saya menduga dulu begitu. Pantas orang jadi nggak senang. Ternyata salah pandang. Tidak begitu. Jadi, kenapa ada istilah ikhwan? Saya baru paham baru-baru ini saja. Kenapa yang menggunakan istilah ikhwan? Bahkan kadang-kadang kita suka salah menggunakan. Kita punya tetangga 20. Yang satu sama-sama belajar zikir, yang 19 belum. Ah, ini ikhwan, itu bukan. Itu hati-hati tuh. Menyinggung perasaan orang itu. Kalau mau disebut ikhwan semualah. Mereka ikhwan apa? Ikhwan sama-sama bersyahadat. Kalau yang ini ikhwannya 2 kali. Ya ikhwan sama-sama Islam, ya ikhwan sama-sama bertorikot di satu guru. Jangan sampai ada istilah, oh itu mah bukan ikhwan. Aduh, teteh ngalangar tambah teteh Kang. Nah sekarang kita harus tahu kenapa dalam tarekat menggunakan istilah ikhwan. Ketika Bapak Haji Harmoko jadi ketua MPR, beliau melaksanakan safari Ramadan. Bukan melebihkan Sukabumi daripada Suryalaya, tapi dari Jakarta jarak Sukabumi lebih dekat, rasional. Kalau beliau mendahulukan ke Sukabumi, lalu beliau matur berkunjung ke Pangarsa Abah hari selanjutnya. Beliau mengatakan ke Pangarsa Abah, Abah, saya kemarin sudah berkunjung ke muridnya Abah, Pak Kiai Jejen di Sukabumi. Alhamdulillah Abah. Apa jawaban beliau? Sanes murid. Abah nuju dahar, saya sedang makan, Pak Jejen ikut makan. Kaji ini. Tawadunya seorang mursyid. Saya menasihati diri sendiri dan sesama wakil talqin dan pengurus yayasan. Ulah sok asa jadi raja ikhwan setek. Muni asa urang ngatur jelma, buntang banting, tiap nutu akur jebret. Jangan begitu. Lihat kursi. Saya ini nggak memohon dihormati oleh Pangarsa Abah. Beliau mengatakan, sanes murid. Aduh gitu mah Jejen tidak aku murid. Ada di salah paham. Salah presiden. Jangan salah paham. Beliau katakan sanes murid. Artinya beliau tidak merendahkan orang lain. Abah sedang makan, Pak Jejen ikut makan. Karena itu muncul istilah ikhwan. Dulur sami-sami diajar. Dan beliau memberikan talqin kepada orang-orang yang ingin belajar membersihkan hati. Tidak membawahi dan tidak menggurui, tetapi beliau memberikan alat. Beliau katakan kepada saya, beliau katakan, Yen, lamun aya nu hayang diajar zikir, menta talqin, bere gancangan. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Allahu Akbar. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Jadi kita yang kiai, haji, wakil talqin boleh didahului oleh ikhwan bodoh. Silahkan dahului kami oleh Anda yang barangkali alif batasan itu apa. Itu dalam itu. Artinya orang bukan dibawahi oleh kita, tapi mereka diberikan alat, amanat dari guru. Ini alatnya. Silahkan terbang sayang. Lakukan perjalanan menuju Allah. Nabi Muhammad dengan Bilal duluan mana masuk surganya? Duluan Bilal. Karena Nabi Muhammad seorang pemimpin. Mana kan itu Bilal? Karena yang benar. Paham tak? Jadi guru mursyid bukan sekte, bukan seorang pemimpin, bukan kepala adat yang membawahi orang lain, bukan. Tapi orang diberi alat, tah bager alat jung ke Gusti, tah bager alat jung ke Allah, rabeng ngararapung ruhna ka Gusti Allah. Ajaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Badannya di bumi, mungkin jenderal, mungkin kopral, mungkin menteri, mungkin RT, mungkin kaya, mungkin miskin, mungkin pilot pesawat, mungkin supir beca. No problem, tidak jadi masalah. Tetapi ruhnya berterbangan menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan menembus dirinya sendiri, jasad, kalbu, roh, fuad,
dan sirri, tembus diri sendiri, Anda tembus menuju Allah, miraj sampai kepada Allah, liqa Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jempling kali bangun amak. Dah yang paham nu kita lain barang gampang bagus. Da anak lamun teu dibere mau paham pamere we kieu. Lain maca tina kitab. Lobana wala yatafit minkum ahad. Ulah sok pungkal tengkol deui. Saya tahu di antara ikhwan masih ada yang berani nengan deui wirid kana saja. Geuning pajajian asok ngamalkeun. Saya punya nuktah, saya punya rahasia. Biar itu urusan saya dengan apa? Pangarsa abah yang lebih tahu. Ulah capek-capek. Kudu nenyok level jelema jelema. Ieu level naon lamun cara di tentara mah. Letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen, jenderal besar, kudu ditempo. Hadirin rahimakumullah. Masih ada ikhwan kita. Jadi gini ya Pak Jajan sebenarnya. Saya itu pengen yang khusus loh. Dek nyaho disebutkan khusus kumaneh mah jampe beunghar lah. Jadi menganggap kalau zikir itu tidak akan terkait dengan rezeki. Tidak ada wirid yang lebih khusus di atas zikir. Wala zikrullahi akbar. Tapi tidak menyalahkan wirid yang lain, hati-hati. Ya, tidak menyalahkan. Tapi tahu bahwa zikir adalah paling tinggi. Di antara semua zikir, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Subhanallah, zikir agung, alhamdulillah. Kada lamun umum nyebut agung kabatur berarti salira eksklusif, sombong Anda. Hati-hati, iya, mawa diri etanah tah. Lamun teu boga bekal kemasyarakatan birokrasi mau urang teh. Subhanallah, zikir agung, alhamdulillah, gung Allahu akbar, gung sholawatan, agung la ilaha illallah. Kurang saeutik ngomongna leuwih agung. Jadi batur geneh urang puguh. Lo sok kieu, ayeuna eta subhanallah zikir kitu mah. Tah, pan kacingung ajengan sejen. Ai bahan baku tong sok ditalapung. Sebuah pabrik kalau menolak bahan baku maka dia akan jadi pabrik bangkrut ya. Karena taunya jeplak-jeplak orang. Jangan. Berikan deui. Subhanallah. Alhamdulillah. Gung Allahu akbar. Agung la ilaha illallah. Genah. Geraya urang asupkan Asmaul Husna. Oh, itu waktuna geus beak. Beak can. Can bisa rek balik jeung wae anu marek jeung tihang we heula. Da sok aya jelema balik memeh ngadengekeun ceramah. Naon sababna? Geus mah teuing elmuna teu perlu diceramahan saya mah. Saya sumangga. Ikuti. Insyaallah baik. Ya Allah ya Khaliq. Ya Musawwir ya Muhyi. Ya Razzaq ya Qarib. La ilaha illallah. Oh, dengekeun. Asmaul Husna giringkeun los ka dinya. Ya Allah ya Khaliq, ya Allah Engkau Maha Pencipta. Diri saya ini ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Musawwir. Ya Allah, Engkau yang menciptakan, membentuk kami ya Allah. Ai ma'rifat teh kudu loba teuing rumus, loba teuing teori. Tapi anfusikum afala tubsirun. Nah diri maneh coba aji ku sorangan, coba aji. Mang Jejen rek muka kopiah, katanya mong aya naonan. Aya buukan, iya buuk panjang atawa ponok. Ponok jocong atawa galing. Tong nyiniran cek aing, jocong mah jocong ya. Jocong atawa galing. Jocong lamun diantepan setahun manjangan moal. Manjangan arilang layangan budak bisa panjang henteu. Bisa panjang asal benangna. Panjang benangna aya di mana? Dina golongan benangna dina golongan. Ari buuk ibu manjangan henteu. Buuk bapak manjangan henteu. Di mana golonganana? La ilaha illallah. Bakal nyitak Bilal masa kini aku eta jangan. Ari halis bulu lain. Bulu keneh Mang Jejen kahebos bedi lodong. Alis saya pernah hilang tuan dan puan.
karena terimbas oleh api dari nyebut aja bedi lodong ke mana? Oh bedi lodong ya bukan? Iya gituan. Tetapi alis saya tumbuh lagi, ternyata tumbuh alis saya tidak sama dengan tumbuh rambut. Kalau alis ada remnya, buktinya tidak memanjang terus. Kalau terus memanjang pasti repot tukang cukur. Di mana remnya made in Jepang, no made in Jerman, no made in Korea, no made in Tasik, no made in Citerup, no made in la ilaha illallah. Kuku. Tak itu didikan Suryalaya mah marifat eta kudu halarese. Da kudu mah dipake ku sanagara ieu teh ucuk kaset. Aduh, ceung atuh aya nu mang nepikeun euy ka beliau. Mun nya pengasabah kudu ngosol-ngosolkeun pura puasa. Mun hayang cager ieu dunya, hayang cager ieu Indonesia, omit kalbuna. Hayo he ngomong biraahna mulia, biraahna mulia. Mulia di mana? Ieu hatena re Allah. Den. Kuku manyangan henteu. Di mana golonganana? La ilaha illallah. Untuk sudi ngadenge ajengan jejer teh kitu cenah sok ngacaprak ngomong lain ngacaprak saya mah keur diajar makrifat. Kadal dikitukeun pan eta ya nun paeh nya hareupan teh. Kan ihfaiyah tuan hukumnya. Nun mati menghadapi ta ihfaiyah. Jadi harus panjang dia. Hontok. Ulah-ulah teh enggak ngomong gitu. Ah dak. Diajak legek mah sok leuwih legek. Lungguh teh sama yang ngamalkeun tambeh we hormat teh ka maneh. Dicek legek jajan mah tuh. Saya kira apa kelas maneh teh kelas naon. Ya. Hontok. Pernahkah Bapak melihat seorang bayi yang giginya sudah tumbuh di dalam perut? Belum, pasti orok makat lagi lemong. Lalu giginya tumbuh atau tidak? Memanjang atau tidak? Setelah tumbuh kira-kira 1 senti terus manjangan hendak? Kalau gigi ini terus memanjang bukan memanjang. Di mana remnya? Nah, wah, kadinya si horeng la ilaha illallah si Suryalaya. Lain babacaan dengan ganyaran. Daek mun diganyar, daek ngantaran dengan ganyaran. Hah, teraneangan ganyaran kumaha atuh? Ya Allah ya Karim, urang nyamut ngagarap sawah, urang macul belut bijil tewak tong. Beres paculeun. Kita datang ke sawah mau menyangkul tuan, tapi ternyata ikan belut keluar. Apa tuh belut di sana? Tak tahulah. Hanya belutlah. Belut di sana. Lamun urang ka sawah rek ngala belut, menang belut. Paculeun beres. Gitu. Cuma ilmu ajangan ditunggu ya. Hei, jelema diajar torekat mah dikirna teh ibadahna teh lain neangan ganjaran, neangan atuh, hayang tobat, hayang syukur, dan neangan ganjaran mah ewa, ai ganjaran teh kulian, uyuhan, hutang gede hayang dikulian wae. Datang ka warung mawa duit 5.000, ku tukang warung teu dibere kerupuk-kerupuk kacang. Tukang warung goblok tolos ya aing mau duit 5.000 teh dibere kerupuk-kerupuk kacang, pandi kana hutangkeun. Punya ibadah ke Allah sedikit hayo hayang dikulian, tah lamun teu ka Suryalaya, jajan teh termasuk bargeuning teh bargeuning bisnis jeung Allah teh. Kunaon ajangan jajan make getol tahajud, nyeri hate ku mitoha. Begitu mitohana bagor pre tahajudnya. Kunaon ajangan jajan mun getol tahajud pan sawah nu lebak hayang ka bedag. Geuning ayeuna pre tahajudna ajangan pan geus kabeuli. Eta ngaranna tahajud gantar, ngaranna tahajud gantar. Rek ngala jamu jauh make gantar, lamun jamu geus beunang gantar di.
Lamun teu diajar ka surya laya urang bisa jadi jelema kitu. Alhamdulillah. Min. Tambah deui. Ya Raqib ya Syakur. Ya Aziz ya Ghafur. Ya Rahim ya Mu'min. La ilaha illallah. Kadinya deui beras nanti mana teh meninggal. Kuring rek nanya ke sararaya, ya Allah tadi teh deket atau jauh? Deket. Yakin Allah deket? Teu ragu-ragu? Bisa dirampak leungeun? Bisa ditenyok ku panon? Bisa didenge ku ceuli? Bisa diangsep ku irung? Bisa diletak-letak? Bisa dirabak ku kulit? Kudu kumaha atuh? Tuh, tanya dengekeun sia murid Surya Laya mah ngajawab di heulaan ajengan. Kudu kurasa, kudu ku nya eta make la ilaha. Si horeng eta teh alat paragi papanggih jeung pangeran. Saya ge bingung teh baheula lamun ngabahas ru'yatullah, ngabahas liqaullah, ngabahas Allah qarib, ngabahas Allah mumit, ngabahas Allah deket, ngabahas Allah muhid, ngabahas Allah wahid, ngabahas Allah ahad. Tiba heula ge bingung, mantak ngomong ka jelema teh ditawil-tawil. Para hadirin, sebenarnya yang dekat kepada kita itu bukan Allahnya tapi ilmu Allahnya. Aduh, jelema ungut, iya Pak Ustaz. Padahal salah teh. Hadena jejeun ku Allah ditepungkeun jeung lautan tanpa tepi, ditepungkeun jeung hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa. Jejeun pahamun malah wani ngabahas ayeuna mah saya. Allah deket teh kumaha? Allah ngahiji teh kumaha? Allah muhit teh kumaha? Terangkeun dong. Oh, jadi loba pigaweun maneh mah. Kungsi ulin ka Pangandaran. Aduh, cek Haji Tati aing disebut euy. Kungsi ulin ka Pangandaran. Aya laut Allah di ditu. Di laut aya laukan Allah. Ari tukangeun lauk naon? Cai hareupeun katuhu kencage luhureun hanapeun ge. Jadi eta laut jauh teh jeung cai. Henteu. Deket jeung cai. Deket jeung cai deket. Faina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana nyang hareup maneh papanggih jeung Gusti Allah, papanggih jeung Gusti Allah. Hareupeun Allah tukangeun ge Allah, katuhun kencaun ge Allah, luhureun ge Allah, hanapeun ge Allah. La ilaha illallah. Nikmat papanggih maneh jeung Gusti. Selain kudu papanggih ka tenyong aring ciwik atuh murtad. Ya? Alhamdulillah. Wasi'a kursiyuhus samawat. Allah mencakup langit jeung bumi. Ngalogatan korsina tong kursi tina beusi tina kai. Tapi Allah mah keberadaanna mencakup langit dan bumi. Saos para wagi sarena tereh beres ngaji. Urang sararea ku Allah dipiwarang ngamalkeun rukun Islam. Rukun Islam nu kahiji adalah syahadat. Memperkuat syahadat antara lain adalah nu utama kudu ku zikir. Jadi pembahasan tarekat jangan di luar. Seakan-akan di luar ilmu yang ada, jangan. Pembahasan tarekat adalah di dalam rukun Islam. Pribumi dalam rukun Islam. Pribumi dalam rukun. Aya penyakit dengki dina hate. Aya penyakit dendam dina hate. Ari Allah suci kotor. Ari surga suci kotor. Ari Allah jeung surga narima nu kotor moal. Ari urang kotor suci. Jadi kira-kira orang diterima moal ku Allah. Diterima ku surga moal. Ai tempat di ditungan aya sabaraha? 2, kahiji surga kadua neraka. Jadi lamun ditolak ka surga meureunan ka mana? Wilujeng. Kenapa ketawa? Paham? Tempat di sana hanya ada 2 tuan-puan. Surga neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti ke. Kalau tidak masuk surga pasti ke surga. Itu suci apa kotor? Menerima yang kotor apa enggak?
Kita ini kotor apa suci? Kira-kira diterima oleh surga apa enggak? Kalau ditolak oleh surga berarti kita pantasnya kemana? Jadi kita ini calon tak gitu. Riwah jelema para kiai tegekeun sia ajengan jajan keur ngaji si horeng Ikhwan Suryalaya teh calon ahli neraka hungkul. Ulah sok resep disanjung ai jelema ai disanjung teh budak leutiknya ha. Ayo resep dipuji-puji dipuja-puja. Moal maju ente. Mending kieu. Ilahilas. Top sama kali diteruskeun. Da teh nyaho artina panah. Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga. Jadi pantes abdi mah kana. Tuh. Ya Allah, saya tak pantas masuk ke surga. Jadi saya pantasnya masuk ke neraka. Cek malaikat asup situ orang borgo sia fahabli tau batawaghfir dunubi. Ya Allah, saya memang bukan calon ahli surga. Saya akui bahwa saya calon neraka, tapi saya tak sanggup masuk neraka. Ya Allah, saya tahu penyebab saya masuk neraka karena saya banyak dosa. Karena itu aku tahu Engkau lautan ampunan, ampuni dosa kami. Mending aku calon neraka, di dunia loba tobat ibadah, engke di akhirat tulus ka neraka. Dengekan tungtungna yang ngomong. Dengekan tungtungna yang ngomong. Omongan ieu jetu Pak. Batur ningali orang-orang tarekat tawadu runduk ngaku ahli neraka, batur bingung. Terus kini kadinya berasnya tahadus binikmat karomah pangarsa Abah. Jadi loba nu diajar zikir. Geuning aja dengan jajan teh ngaku calon neraka. Pantar kitu ngaku calon neraka pira ku urang henteu meureun kadinya mikirna jelema. Kene tong dibahasakeun kitu nama. Tibatan jelema ayeuna nepakna da calon surga. Teningkatkan ibadah, teningkatkan tobat ka Gusti Allah, maka di akhirat tulus ka mana? Jadi tulusna ka mana? Fawailul lil musallin ladzina hum an salatihim sahun. Terakhir tadi sudah beresna. Anu ngomong ka anak kodok ajengan kodok. Tek nanya heula ka guru-guru ana yeuh tara reukeut. Tadi mah guru ilmu politik, guru bahasa, guru internasional, guru antropologi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Bieu mah pangarsa 2 jenderal urang. Guru-guru kuring. Ayeuna rek nanyakeunna ka para kiai ana. Pangarsa Kiai Asrori dari Bojonegoro, Al Mukarram pangarsa Kiai Haji Abdul Gawas dan yang lain-lain. Apa ada nama neraka yang namanya well? Kiai Ayi. Iya gitu. Kiai Bandung, Kiai Suryalaya, sorry ya. Lihat, Suryalaya sedang mencerahkan ini. Ini didengar Bu oleh ribuan orang di radio Al Inayah. Terlalu kental di Indonesia termasuk Jawa Barat bahwa wailun itu apa? Nama neraka. Makanya kalau mau jadi calon harus tahu. Kok calon nggak tahu? Kamu calon suami si anu pasti tahu dah. Kahiji jahanam nu kahiji, kadua jahim nu katilu. Jahim ayo mana teu ngomong. Kadua jahim nu kadua, katilu hutomah nu katilu, kaopat sair nu kaopat, kalima naon, sakor nu kalima. Kenapa bohong atau jelema teh ulah-ulah teuing. Kagenep lazo nu kagenep, katujuh hawiyah nu katujuh. Maaflah tuan-tuan, ternyata wail itu tak terdaftar. Kumaha tuh ajengan teteh gerayu hadenana diajar zikir. Dana di situ bare tong mah dibere si Allah melalui karomat guru. Wailun mah kalimatuz zajri, kalimat nuduhkeun cilaka. Budak leutik ngaheureutkeun wae peso ceuk indungna, wailun lak cilaka maneh. Budak mau motor lompatan tarik teuing, wailun lak cilaka gracia. Budak kalakah ulin dina jamatan,
bari suku tadi tempelkeun wailun lak cilaka maneh pawailun mangka cilaka gitu. Di dunia sangsara, di dunia loba pasea, di dunia loba musibat, wailun ieu teh ucu. Yo, pencerahan yo. Wailun. Hirup sangsara wailun, hirup loba pasea wailun, hirup rupek wailun. Kunaon make jadi wailun? Musallin mah ngan sahun. Di mana-mana jelema salatna sahun, maka eta jelema wailun gitu. Tuh jangan yasin jago ngaji lagi nyaho santri Banten teh. Dibere poe ieu ti pangarsa Abah ya. Allahu Akbar. Wailun teh cilaka. Kunaon aing hirup menang kieu aing teh wael. Naon sababna? Sabab aing sahun. Nah naon aing sahun teh? Bukan hanya waktu salat hati melayang kemana-mana. Bukan sahun itu. Saya sekarang baru paham didikan pangarsa Abah. Sahun antara lain tidak berpihak pada salat. Lebih berpihak pada kesenangan diri. Nah, keur salat inget kana daang, keur daang inget kana salat. Sahun. Keur gawe inget kana salat, keur salat inget kana gawe. Naon? Sahun. Datang waktu salat belum punya wudu. Sahun. Anda diundang oleh wali kota, bupati, oleh gubernur, dijanjikan jam 8 pagi harus sudah hadir, maka Anda datang. Datang jam 8 kurang. Kenapa? Takut marah Pak Wali Kota, takut marah Pak Bupati, takut marah Pak Gubernur. Malu saya tidak disiplin. Oh, udah dikasih waktu tapi masih ngeyel. Udah dikasih waktu masih lambat aja. Allah memberikan waktu. Lihat didikan Hadrati Syekh Pangarsa Abah, tahadus binikmat. Saya sedang mencoba sekarang menggerakkan Jawa Barat ini terus nepakeun ilmu eta supaya jelema siap memeh datang waktu sholat, supaya ndak sahun. Kalau saya melihat Hadrati Syekh Pangarsa Abah sebelum datang waktu sholat sudah siap dengan sucinya, sudah siap dengan pakaian kebesarannya. Kenapa? Karena mau menghadap kepada Sang Maharaja Dzul Jalali wal Ikram. Begitu datang Allahu Akbar, pintu dibuka, beliau sudah ada. Ini didikan Pangarsa Abah, robitoh kita kepada beliau yang sering terputus. Aya keneh nu sok akhir waktu salatna. Nu mana jelemana? Sahun teu. Nuturkeun guru can ai kitu. Can hayang teu. Pirang-pirang aya keneh kahayang. Daripada kahayang-kahayang acan. Ayo pulang dari sini kita semua di kampungnya masing-masing menjadi pelaksana sholat fardu awal waktu berjamaah. Sholat fardu awal waktu lah. Sholat fardu itu berjamaah. Bagusnya di masjid lu. Pak Jajan jangan melanggar fikih. Perempuan itu lebih baik di rumah. Kok kenapa di masjid Pak Jajan? Baik, saya jawab. Saya juga sama pengajar Fathul Muin. Saya tahu. Kenapa wanita lebih baik di rumah? Kalau di Taif yang perempuannya nggak pernah keluar rumah, di pasar awewe, di kantor awewe, di kebon awewe, maka sholat nage entong di masjid. Sababun keluar bisa jadi fitnah, bisa dirontok batu. Ari di Indonesia ka pasar dikencarkan, ka sawah dikencarkan, numpak ojek kemana-mana, liar waktu penting aja masih gitu ulah. Ijtihad besarnya Hadrati Syekh Pangarsa dalam fikih. Dengekeun da ieu dina. Ayo man. Tong sok kaku ari hukum aya maslahul ela. Ya, selesai zikir laksana, selesai salat laksanakan zikir la ilaha illallah. Zikir jahar, zikir khafi, insyaallah. Dua alat yang luar biasa ini akan menuntun kita melaksanakan mi'raj ruhani menuju Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.